teman-teman, kembali lagi bersama saya Nesa Nadila dan saya Dinda Wijana dalam channel Info Unidayan. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan tentang Unidayan. Universitas Dayanu Iksanuddin atau Unidayan didirikan pada tahun 1982 di Kabupaten Buton dan didirikan oleh Dr. Andus Laode Malim dan Dr. Andus Manarfa. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berdiri pusat Kesultanan Buton, Unidayan memiliki kebanggaan tersendiri untuk menjadikan nilai-nilai moral dan kearifan lokal sebagai hal fundamental dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, Unidayan memiliki ciri khas akhlak dan budaya sebagai perwujudan komitmen untuk melestarikan budaya. Cita tersebut dituangkan dalam visi misi Unidayan, yaitu ingin menjadi universitas yang unggul di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2035. Unidayan membina 8 fakultas dan 17 program studi untuk jenjang S1 dan 2 program studi untuk jenjang program pascasarjana, serta 194 dosen dengan 6.243 mahasiswa aktif. Selama 39 tahun, Unidayan telah berkembang memperoleh prestasi diantaranya. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeringkatan perguruan tinggi se-Indonesia Kemenristek Dikti tahun 2020, Unidayan masuk dalam klater 4 peringkat 405 dari 4.602 perguruan tinggi negeri swasta se-Indonesia. Kedua, penganugerahan L2 Dikti 9 Award pada tanggal 13 Desember 2020, Unidayan menerima penghargaan sebagai tingkat 3 untuk kategori perguruan tinggi swasta dengan kinerja terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sektor penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen berhasil mendapatkan hibah penelitian dari Kemendikbud. Demikian pula di bidang kemahasiswaan, berhasil lolos pendanaan hibah PKM dan program PHP 2D dari Kemendikbud. Di sisi lain, Unidayan meningkatkan kerjasama dengan mitra pemerintah swasta. Unidayan memiliki 2 kampus, yaitu Kampus Istana Ilmiah dan Kampus Palagimata. Unidayan juga memiliki beberapa sarana pendukung, diantaranya laboratorium, klinik kesehatan, asrama mahasiswa, dan perumahan dosen. Alumni Unidayan juga telah terserap di berbagai bidang kerja, baik di pemerintahan maupun swasta, dan dalam tingkat nasional maupun internasional. Demikian video penjelasan tentang Unidayan dari kami. Saya Dinda, Saya Nesa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unidayan yang didirikan tahun 1982 saat ini sudah berkembang pesat atau jauh lebih baik daripada ketika didirikan dahulu. Pada awalnya program studi yang ada di Unidayan hanya 5 program studi pada tahun 1982 dan tahun 1983 ditambah 1, yaitu program studi perikanan, dan terus berjalan terus sampai saat ini sudah berada dalam berjumlah 17 program studi, yang satu diantaranya program studi S2. Dan direncanakan pada tahun-tahun yang akan datang kita tetap akan melaksanakan penambahan program studi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang telah diusulkan saat ini adalah ada 1 program studi gizi dalam proses, demikian juga 1 program studi S2 pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu juga dalam proses. Mudah-mudahan pada tahun 2021 ini juga sudah bisa menerima mahasiswa baru. Universitas Dayanu Iksanuddin senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan tinggi ini yang berkualitas. Nah, sebab sesuai dengan visi Universitas Dayanu Iksanuddin bahwa pada tahun 2035 nanti harus menjadi universitas yang unggul di kawasan timur Indonesia. Oleh sebab itu kami mempersiapkan untuk ke arah situ, membuat program-program baik itu program 5 tahunan maupun program tahunan. Pada tahun 2021 ini Universitas Dayanu Iksanuddin
sudah mempersiapkan untuk reakreditasi, yang mana reakreditasi institusi, yang mana ya, dari 17 program studi yang ada, itu yang terakreditasi B atau baik sekali, itu ada 15 program studi, dan sisanya itu masih terakreditasi baik atau C. Nah, kedepannya tentunya itu akreditasi program studi. Akreditasi institusi itu saat ini tahun ini akan kita melaksanakan reakreditasi menuju kepada akreditasi institusi untuk baik sekali atau akreditasi B. Nah, dan semua itu kami telah persiapkan, banyak persyaratan yang harus kita tingkatkan. Memang pada akreditasi beberapa tahun yang lalu, yang reakreditasi tahun 2015 itu kami memang belum mencapai angka sampai dengan 300 seperti yang disyaratkan. Baru masih kurang 10 apa 20 lagi barangkali sekitar itu. Dan saat ini kami optimis bahwa apabila kita direakreditasi, kita sudah bisa mencapai kepada akreditasi yang baik sekali. Baik untuk penambahan fasilitas, baik itu fasilitas untuk belajar mengajar maupun penelitian dan pengabdian masyarakat, Unidayan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkannya. Antara lain bahwa untuk belajar mengajar, kebetulan saat ini ada masa pandemi sehingga pembelajaran daring kita dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran daring. Dan Unidayan telah tahun ini, tahun 2021 ini, untuk seluruh pelaksanaan pembelajaran daring kita mengikuti arahan dari Kemendikbud, yaitu Sepada Dikti, ya, sistem Sepada Dikti, dan ini kita sudah mengadopsinya menjadi Sepada Unidayan. Jadi pembelajaran daring yang sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang banyak kendala untuk melaksanakan itu, antara lain bahwa kemampuan atau kesiapan SDM-nya untuk melaksanakan. Namun kita telah melaksanakan training bagi dosen dan juga kepada mahasiswa untuk bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring ini bisa efektif pada tahun 2021 nanti. Sehingga pembelajaran Sepada Dikti tahun 2021 kita akan laksanakan 100% pada masa pandemi. Tapi kalau seandainya nanti sudah tidak pandemi lagi, pembelajaran daring tetap kita akan laksanakan walaupun tidak 100%. Karena memang banyak kelebihannya pembelajaran daring ini, apalagi kalau dilaksanakan secara blended, artinya dilaksanakan dengan sebagian dengan daring atau online, dan sebagian bisa offline atau langsung tatap muka. Itu di bidang penelitian dan pengabdian, Unidayan senantiasa mempersiapkan supaya melaksanakan penelitian dan pengabdian dan dipublikasikan secara baik itu nasional maupun internasional. Dan kami telah mendorong pada para dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian dan melaksanakan publikasi. Ini di samping untuk wujud kegiatan Unidayan dalam Tridharma, juga bahwa ini berhubungan dengan kepangkatan daripada dosen itu sendiri. Dosen Unidayan yang berjumlah kurang lebih 200 orang ini
itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 6, dan ada sekitar 20% itu sudah lektor kepala, dan guru besar insya Allah itu kita akan, saat ini baru 1, mungkin tahun depan ini kita dorong untuk mungkin tambah menjadi 2 orang lagi. Dan ini memang komitmen Unidayaan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan. Kemudian di bidang fasilitas-fasilitas, baik itu kampus, Unidayaan terus mengembangkan kampusnya ini untuk pengembangan yang lebih baik, menambah saat ini ada tambahan gedung utama, gedung pembelajaran itu 4 lantai, saat ini mungkin insya Allah tahun 2021 akhir itu bisa selesai. Kemudian fasilitas lain bagi mahasiswa, kebetulan Universitas Dayang Hasanuddin mendapatkan hibah dari Kementerian PUPR berupa asrama mahasiswa yang berkapasitas kurang lebih 200 orang. Itu tahun 2021 juga insya Allah akan segera selesai dan segera akan dipakai. Tentunya untuk pemanfaatannya kita dimaksimalkan untuk peningkatan mutu daripada lulusan daripada Unidayaan itu sendiri. Kemudian fasilitas lain seperti laboratorium untuk fakultas-fakultas teknik, fakultas kesehatan itu tetap kita prioritaskan untuk ditambah dari yang ada sekarang. Nah, walaupun saat ini sudah banyak yang kita laksanakan di sini, walaupun masih ada beberapa jenis praktikum yang harus kami bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin maupun Universitas Muslim Indonesia di Makassar untuk laboratorium, itu baik Fakultas Teknik maupun Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian fasilitas untuk praktek mahasiswa juga untuk Fakultas Perikanan dan Pertanian kami ada lahan atau kebun percobaan, ada tambak yang dilaksanakan untuk pelaksanaan penelitian mahasiswa maupun dosen, dan ini sudah dilaksanakan sudah beberapa tahun. Walaupun saat ini kita upayakan bahwa kedua fasilitas tersebut di samping untuk praktek mahasiswa dan dosen, praktek atau penelitian mahasiswa dan dosen, juga kita manfaatkan untuk pengembangan kewirausahaan. Oleh sebab itu, sebab Unidayaan di samping ciri khasnya adalah hak, akhlak dan budaya, juga mempunyai pola ilmiah pokok sebagai kewirausahaan. Dan itu kita akan wujudkan dalam bentuk usaha-usaha atau usaha-usaha yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen, atau pelatihan-pelatihan yang diharapkan bahwa lulusan Unidayaan bisa siap untuk juga sebagai wirausahawan. Saya kira itu barangkali apa yang dapat sampaikan mengenai perkembangan Unidayaan sampai saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.